Al-Imam Nawawi yang lahir tahun 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, menulis satu kitab berjudul At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kitab yang membahas tentang etika dan akhlak para penghafal Al-Quran. Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab At-Tazkiratul Ammah atau Da'watul Tammah wa Tazkiratul Ammah menyebutkan penghafal Al-Quran ada dua. Ada hamalatul Quran hakikiyah, ada hamalatul Quran majaziyah. Penghafal Al-Quran yang hakiki, dia menghafal Al-Quran dan dia mengamalkan seluruh isi Al-Quran, dan dia menjaga kehormatan Al-Quran, adabnya, akhlaknya terhadap Al-Quran. Itu disebut penghafal Al-Quran hakiki. Kalau penghafal Al-Quran sekedar menghafal nilai-nilai kebaikan di dalam Al-Quran dia tidak amalkan, maka dikatakan penghafal Al-Quran kiasan saja, dan itu tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Haddad mengatakan bahwa penghafal Al-Quran ini, Imam Nawawi sebutkan dalam kitab At-Tibyan, salah satu simbol besarnya Allah. Masuk dalam ayat sya'airullah, termasuk simbol-simbol kebesaran Allah. Imam Nawawi mengatakan ini salah satu contoh. Dia adalah simbol Allah yang terbesar, yaitu para penghafal Al-Quran. Maka harus muliakan dia, hormati dia. Yang kedua, Syekhun Kabir, yaitu orang yang sudah sepuh, sudah tua. Bahkan ada hadis Nabi katakan, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan golongan kami orang yang tidak menghormati orang tua kami, orang besar kami. Maknanya bisa dua, besar atau tua dari sisi usia, atau dia masih muda tapi besar ilmunya, sehingga dia juga harus dimuliakan. Dan bukan golongan kami orang yang meremehkan orang-orang kecil. Bisa diartikan dua, orang kecil usianya muda, atau orang yang susah, orang fakir miskin. Itu disuruh kasih sayang kepada mereka. Al-barakah ma'a akabirikum, keberkahan bersama orang-orang tua kalian. Artinya orang tua itu adalah simbol Allah, kita wajib hormati. Yang ketiga, imamun adil, pemimpin yang adil. Dia seorang pemimpin dan dia seorang yang soleh dan adil. Itu juga adalah simbol-simbol kebesaran Allah. Ini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Begitu besarnya derajat pemimpin yang adil, sehingga gurunya Imam Syafi'i, Al-Imam Fudail bin Iyad, mengatakan lau kanat li da'watun mustajabah la ad'u biha lil imamil adil, atau kama qala. Kata Fudail bin Iyad, seandainya saya memiliki satu doa mustajab, maka doa ini saya gunakan khusus kepada imam yang adil. Saya doakan dia agar dia bisa menjalankan jabatannya dengan adil dan baik. Nah, sekarang Imam Nawawi berikan gambaran, kalau penghafal Al-Quran saja itu simbol-simbol Allah, dan juga orang yang sepuh itu simbol-simbol kebesaran Allah, pemimpin yang adil adalah simbol-simbol kebesaran Allah, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Tentu simbol terbesar, simbol Allah yang paling terbesar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Islam mengajarkan penghormatan kepada segala sesuatu yang punya nilai historis, sejarah. Kita punya ibadah manasik haji paling banyak itu. Ada namanya sa'i. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Bukit Safa dan Marwah itu adalah simbol-simbol kebesaran Allah. Padahal hanya bukit. Apakah termasuk perbuatan yang berlebihan kita memuliakan hal itu, mengkultuskan hal itu? Tidak. Di sini Allah mengajarkan kita menghormati, menghargai simbol-simbol kebesaran Allah, karena Bukit Safa dan Marwah menjadi tempat bersejarah di mana dahulu seorang wanita soleha, ibunda dari Nabi Ismail, Siti Hajar, beliau lari kecil di situ. Dari Bukit Safa ke Marwah ingin mencari air atau mencari hafilah perdagangan yang lewat, karena putra beliau kehausan, Nabi Ismail.
Lihat, Allah hargai itu. Allah berikan penghormatan. Kita disuruh mengenang setiap melaksanakan ibadah haji dan umrah, kita sa'i. Kenapa? Karena di situ penghormatan Allah, ada nilai sejarah di situ. Bukan sekedar hanya bukit yang disusun oleh batu-batuan, tapi di situ ada nilai-nilai sejarah yang wajib kita muliakan, wajib kita hormati, bahkan menjadi hukum ibadah. Jadi rukun. Ibadah haji kalau tidak sa'i gak sah. Tapi dibayar dam masih ganti. Itu penghormatan Allah Ta'ala kepada simbol-simbol kebesaran Allah. Ada yang lebih dahsyat lagi. Batu. Hajar Aswad itu batu. Tapi simbolnya luar biasa. Sunnahnya dicium. Apakah itu mengkultuskan? Apakah itu berlebihan? Tidak. Kenapa mencium Hajar Aswad? Sebagai penghormatan kepada Hajar Aswad, batu yang Allah turunkan langsung dari surga. Hajar Aswad, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, di dalam sunannya, nazala Adam wa ma'ahu al-hajarul aswad minal jannah asyaddu bayadan minal laban fasawadathu khatoya bani Adam. Nabi Adam turun bersama Hajar Aswad dari surga. Dulu batu Hajar Aswad lebih putih daripada susu. Lalu dosa-dosa anak Adam membuat ia berubah menjadi hitam. Sunnahnya apa? Dicium. Kenapa dicium? Penghormatan kepada Hajar Aswad. Walaupun itu batu, sama seperti batu. Tapi ada perbedaan. Yang lain batu di dunia. Ini batu dari surga. Sunnahnya dicium. Kalau batu saja, syariat memberikan satu arahan untuk menghormatinya dengan simbol mencium. Bagaimana dengan Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya Sayyidina Umar bin Khattab itu, dia katakan di dalam riwayat disebutkan oleh Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, di dalam sahihnya dia melihat Nabi setiap mendekati Hajar Aswad mencium Hajar Aswad. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab ketika hendak mau mencium Hajar Aswad, dia katakan, inni a'lamu annaka hajar. Wahai Hajar Aswad, saya tahu kamu ini hanya batu. La tanfa' wa la tadur. Kau tidak bisa memberikan manfaat, juga tidak bisa memberikan mudarat, bahaya. Laula ra'aitu an-nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk abada. Kalau bukan karena saya melihat Nabi Muhammad SAW mencium dirimu, maka saya tidak akan mencium dirimu selama-lamanya. Karena apa sebab? Karena ittiba, mengikuti Nabi, Nabi menciumnya. Itu Nabi ajarkan penghormatan kepada Hajar Aswad, karena batu ini punya nilai sejarah, punya nilai historis, dan juga berasal dari tempat yang mulia, surganya Allah. Maka diekspresikan rasa penghormatan itu dengan mencium. Jadi makhluk qiyam itu begitu. Sama seperti hukum tepuk tangan. Kalau bicara hukum tepuk tangan, ya awalnya mubah tepuk tangan. Karena di dalam sholat juga kalau golongan wanita itu isyarat mengingatkan kan dengan tepuk tangan. Kadang-kadang dibawa ke masalah akidah sehingga nanti jadi rusak ini hukum. Tidak bisa bedakan mana masalah hukum halal haram, makruh mubah, dengan masalah kafir, syirik, zindik. Itu zaman sekarang campur aduk sehingga keluar fatwa-fatwa yang aneh. Misalnya, saya baca dalam kitab Majmu Fatawa, saya tidak perlu sebut namanya, di situ ada riwayat mengatakan mencuci daging hewan yang dikurbankan di saat hari raya Idul Adha itu adalah perbuatan bid'ah. Karena tidak ada riwayat, menurut beliau ya, karena tidak ada riwayat yang menyebutkan Nabi setelah menyembelih hewan kurban
dagingnya dicuci. Jadi mencuci hukumnya bid'ah. Itu salah satu contoh tuh. Salah satu contoh. Melafatkan niat usolli fardha maghribi 3 raka'atin ila akhir. Melafatkan niat kalau dilakukan dengan sengaja dia sudah melakukan satu perkara bid'ah. Diminta orang yang melafatkan niat untuk bertobat, jangan lagi lafatkan niat. Kalau masih terus melafatkan niat dan sudah diajak bertobat tidak mau, kutil. Bisa dihukum mati, bisa dibunuh. Nah ini sekarang ajarannya semacam ini, campur aduk, gak bisa bedakan mana masalah fikih, mana masalah akidah. Sampai keluar fatwa yang sangat lucu fatwa. Menggunakan baju bola yang ada tulisan pemain bola di belakangnya dan pemain bolanya itu orang kafir, maka dia syirik. Jadi gak bisa, mafhumul mantuknya itu gak dapat, menempatkan masalah bukan pada tempatnya, sehingga nanti ayat-ayat yang menceritakan orang-orang musyrik, jangan ikuti bapak moyang kalian, itu di Al-Quran kan sering tuh, jangan ikuti bapak moyang kalian. Ini kan ceritanya, konteksnya kepada orang-orang musyrik, penyembah berhala. Ditarik ayat ini kepada orang Islam, karena gak bisa bedakan mana masalahnya itu. Sampai diajarkan kepada kita, itu disebutkan make jam tangan, ini fatwa juga nih, make jam tangan di sisi kanan sunnah, di sisi kiri makruh. Nah jam tangan kan tidak ada di zaman Nabi. Dari mana bisa memvonis bahwa sunnahnya di kanan, makruhnya di kiri? Makanya para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah ada yang menggunakan di kanan, ada yang menggunakan di kiri. Karena memang yang buat tukang jam juga, sehingga keluar fatwa. Belum lagi hadis-hadis palsu. Hadis palsu, ada hadis yang sahih, yang hasan. Al-habbatu sauda shifa'un min kulli da' illal haram, ya. Jinten hitam obat dari segala penyakit kecuali tua atau kematian dalam satu riwayat. Ternyata dalam kitab Kashful Zunun atau Kashful Khafa, Al-Ajullani menulis kumpulan-kumpulan hadis-hadis palsu. Juga Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 500-an Hijriah menulis kitab berjudul Kitab Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Ditemukan satu hadis palsu, Bazinzan, Al-Bazinzan syifa'un min kulli da' illal mauta. Bazinzan itu artinya fofoki. Fofoki adalah obat dari segala penyakit kecuali kematian. Diteliti oleh ulama hadis, sanadnya tidak ada, rawinya tidak ada, tidak termaktub dalam kutubus sittah. Ternyata diselidiki oleh para muhaddisun, oh yang ngarang penjual fofoki. Karena kalah saingan, kalah laku dengan penjual jinten hitam. Jinten hitam laku, hadisnya ada, walaupun tidak dibenarkan, ya, mengobral dagangan biar laku, bawa ayat, bawa hadis. Walaupun itu ya riwayatnya adalah, gak ada masalah sih. Cuma lebih bijak lagi, jangan mengobral dagangan, banyak mengeluarkan ayat-ayat dan hadis. Apalagi niatnya uangnya itu untuk pribadi. Kalau untuk umat silakan. Nah, pedagang fofoki ini kalah saingan dengan pedagang jinten hitam. Dia selidiki, oh dia laku karena ada hadis. Akhirnya dibuatlah hadis yang mirip redaksinya, tapi diganti dengan fofoki. Jinten hitam diganti dengan fofoki. Ya, di sini penempatan masalah itu kita harus bijak. Jangan mudah mengkafirkan, jangan mudah mengharamkan. Semua sudah ada alirannya, jalurnya. Kalau bicara akidah, ilmu tauhid, ilmu kalam, lihat para pakar tuh. Bagaimana sih menghukumi sesuatu jika dia kafir, dia syirik, itu tidak mudah. Makanya Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah mengatakan muslim itu disebut dengan as-su'bah. Artinya apa? Ketika seseorang sudah masuk ke dalam agama Islam, sudah sulit keluar dari Islam.
Di sini kebalik, dikeluarkan orang dari agama Islam. Ada juga yang menarik, hari libur, hari Jumat bid'ah. Jadi karena tidak ada dalil Nabi pernah liburkan di hari Jumat. Ini yang lucu, Nabi belum buat sekolah zaman itu. Bagaimana bisa menetapkan hari libur? Jadi kadang-kadang akal ini dipakai. Ada juga pernah saya dialog dengan salah satu ulama lah, taruhlah. Dia seorang dokter di luar negeri. Datang ke Ternate. Saya sempat dialog tuh. Karena ketika mau foto, dia teriak, haram foto. Saya kaget. Lucunya lagi, rekam halal. Foto haram, rekamnya halal. Baik. Saya selesai acara, saya tinggalkan, saya dipanggil sama beliau. Tadi khutbahnya bagus, karena waktu itu saya khutbah Jumat. Cuma itu toha jangan artikan ya Habibi, jangan artikan Muhammad, bid'ah katanya. Itu riwayat lemah. Oh, berarti ini dia. Saya mau luruskan perkara tadi. Saya mengatakan, ya Syekh, antum katanya lulusan Al-Azhar, doktor. Nah, saya mau tanya tadi, sudah yang toha tadi, antum kan mazhab Maliki, karena dia datang, imam tidak baca bismillah. Ketahuan dari bacaan, kalau tidak baca bismillah di surat Fatihah, mazhab Maliki. Kalau mazhab Hambali, mazhab Hanafi dibaca secara sir. Kalau mazhab Syafi'i harus dibaca. Kalau tidak dibaca, batal surat kita. Karena basmalah bagian dari surat Al-Fatihah. Ikut yang itu, jangan berangkat keluar, ngambil di sana, bawa ke sini. Enggak. Kita punya ajaran ini juga landasan ilmunya ada. Mazhab Syafi'i wajib membaca basmalah, dia tidak baca. Baik, maka saya paham betul ini mazhab Maliki. Maka saya mengatakan, wahai Syekh, antum katanya mazhab Maliki. Itu di dalam kitab Asy-Syifa li Huquqil Mustafa, namanya Al-Imam Qadi Iyad. Itu kan mazhabnya Maliki di Spanyol, Andalus. Beliau mengatakan toha itu artinya ya habibi isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Jadi riwayat dari mazhab Maliki mengatakan toha itu artinya wahai kekasihku Nabi Muhammad, itu riwayat yang bagus. Itu mazhab Maliki itu. Antum pernah baca gak takhrijnya dalam kitab Nasimur Riyad yang mensyarahkan kitab Asy-Syifa? Oh, saya belum baca, Bib. Itu belum baca, tapi sudah mengatakan riwayat palsu, padahal ulamanya sendiri yang mengatakan hadis hasan. Dia mau pergi, saya tahan, Bib. Sabar dulu, belum selesai. Tadi, mohon maaf, mau foto, antum teriak haram, jangan foto. Saya mau tanya, ulama siapa yang mengharamkan itu foto? Antum tahu tidak, mufti terdahulu namanya Syekh Bakhit Al-Muti Al-Hanafi. Itu guru besar di Al-Azhar Asy-Syarif, mufti lagi. Beliau menulis satu kitab berjudul Al-Jawabus Syafi fi Ibahati Taswir Fotografi, membahas tentang hukum fotografi. Kesimpulannya, hukum fotografi itu sama seperti bercermin. Kita cermin, kalau gambarnya bagus ya halal, kalau telanjang haram. Lihat dari cermin, ada sosok lain yang melihat, ada orang lain di cermin berkaca, kita lihat, kalau bukan istri kita haram. Kalau kita sendiri melihat telanjang makruh, lihat diri sendiri telanjang makruh. Nah, itu kesimpulan dari mufti Mesir. Lantas dari mana antum mengatakan haram? Padahal ini guru besar Al-Azhar yang tempat antum sekolah. Dia mengatakan, Ibnu Taimiyah mengatakan haram. Lebih lucu lagi, saya bilang, Ibnu Taimiyah itu zamannya belum ada foto. Foto itu baru. Foto pertama kali digunakan di Prancis, bukan di Suriah. Di Prancis, hitam putih dulu, baru berubah foto warna. Bagaimana? Gak bisa jawab. Kemudian saya katakan, nah, yang saya heran hukum rekam halal. Itu aneh bagi saya. Padahal hukum rekam dengan foto sama. Karena kalau kita lihat video, kita pause kan jadi foto.
Paus kan dia berdiam. Paus. Berarti ketika paus haram. Ketika dinyalakan, diaktifkan lagi halal. Ini menjadi hukum yang sangat lucu. Bisa jadi haram ketika kita paus dia berubah jadi gambar. Tapi ketika kita play dia jalan lagi halal. Berarti hukumnya bisa berubah. Kadang bisa halal, bisa haram. Ini yang saya katakan, menempatkan masalah bukan pada tempatnya. Padahal seorang dokter. Yang lucunya saya tanya balik lagi. Antum dari luar negeri kan? Datang ke Indonesia. Ada paspor dan visa tidak? Paspor dan visa pakai foto. Gak mungkin gak ada foto. Kaget dia. Sudah al-bitaqah as-sakhsiyah. KTP. Bahasa Arabnya al-bitaqatu as-sakhsiyah. KTP ada foto tidak? Coba saya lihat. Dia sudah simpan. Sudah ikhtilaf ummati rahmah. Perkaulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Saya bilang lebih salah lagi. Itu bukan hadis Nabi. Itu sanadnya tidak ada. Itu ucapan ulama. Bukan kaulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum bisa cek dalam kitab Faidul Qadir karya Imam Al-Munawi. Di situ beliau mengatakan la aslalahu. Imam Suyuti juga mengatakan la isnadalahu. Al-Imam Az-Zahabi juga mengatakan la aslalahu. Gak ada sanad, gak ada asal. Itu kaulnya ulama. Akhirnya dia keluar dari masjid tersebut. Saya ikut dia. Balehonya besar. Ada fotonya lagi sendiri besar. Wadi Al-Munawar juga ada, di Muhajirin juga ada fotonya. Besar. Saya tahan itu syekh, ya syekh. Hadza haram. Ini haram foto. Dia bingung, dia mengatakan panitia yang buat. Ya panitia muridnya antum. Gitu. Akhirnya dia pergi. Ini yang saya ingin sampaikan. Kita jadi orang Islam itu harus cerdas. Kalau bicara akidah, jangan baca kitab hadis. Baca kitab akidah. Bicara hukum, baca kitab fikih. Bicara tafsir Al-Quran, baca kitab tafsir. Sekarang kan dicampur-campur, akhirnya menempatkan masalah bukan pada porsinya. Itu. Dan di dalam Islam, alhamdulillah, semua ilmu sudah diterangkan oleh Nabi dan disimpulkan oleh ulama. Tidak ada satu masalah dalam kehidupan kita, melainkan sudah ada keterangan hukum, keterangan, bimbingan, petunjuk yang sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Contoh, Khalifah Umar Abdul Aziz, untuk kita bertamu saja, menjenguk orang sakit ada ilmunya. Menjenguk orang sakit ada ilmunya. Ini kejadian. Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz pernah sakit. Beliau seorang khalifah ya, Daulah Umayyah tahun 99 sampai 101 Hijriah beliau memimpin. Ketika beliau sakit, ada yang menjenguk. Orang yang menjenguk melihat keadaan Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz. Dia bertanya, wahai Umar Ibn Abdul Aziz, engkau sakit apa? Dikatakan, saya sakit ini. Wah, ini sakit parah ini. Dikatakan, banyak kenalan saya meninggal gara-gara penyakit ini. Dia sebutkan di hadapan Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz yang dalam keadaan sakit. Ini kunjungi atau menjenguk orang sakit tanpa ilmu. Cerita kematian dilarang menceritakan di hadapan orang sakit. Memutus optimis dia untuk sembuh. Coba ada orang sakit, kan ada alat tuh, yang jantungan tuh. Dia naik berapa. Yang datang menjenguk semuanya cerita mati coba. Pasti dia turun. Nah ini berbuat baik tapi tidak pakai ilmu. Akhirnya Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz mengatakan, ya fulan, kalau ada orang sakit, jangan kau ceritakan kematian dan menakuti-nakuti dirinya. Jangan pernah menceritakan kematian kepada orang yang sedang sakit parah. Jangan. Dan jangan pernah lagi engkau jenguk saya setelah keluar dari tempat ini. Itu pesan dari Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz. Jadi begitulah Islam, semuanya diatur. Lempar jumroh. Itu kan simbol melempar dan melawan syaitan, tapi setannya tidak ada di situ.
Setan itu ada di mana-mana. Tapi itu sebagai simbol bagaimana kita harus melawan kejahatan. Simbolnya dengan lempar jumroh.